Pak Asep, Bu Alia, Pak Aman, Bu Atia, kayaknya kita perlu rapat deh besok, soalnya ada masalah terkait laporan. Besok rapat? Apakah terkait margin yang kemarin? Betul, margin naik memang ada, tapi tidak stabil. Kalau misalkan kita tidak mengambil langkah segera, kerja keras kita bulan lalu bakalan sia-sia. Aduh, pabrik baru saja tenang Pak, tapi kalau harus rapat lagi, ya sudah. Apakah ini soal sistem HPP real time? Saya sudah cek, tapi ada data yang terlambat masuk. Santai dulu semuanya. Kalau ada rapat mendadak, biasanya muncul ide segar. Aduh, harga gandum naik, produksi bikin pusing. Sekarang ada rapat dadakan lagi, biasanya tiap hari dikejar masalah. Ya namanya juga dunia bisnis buat ya. Kalau gak ada masalah, ya gak kerja kita. Enak aja kalau ngomong, produksi itu gak semua udah bikin iklan di TV loh. Laporan keuangan kuartal kedua udah saya cek 3 kali, angka-angkanya jelas, laba turun drastis. Jangan bilang gara-gara HPP ya Bu. Memang gara-gara HPP, Pak Asep? Selamat pagi semuanya. Kita berkumpul di sini ada satu hal, yaitu laba turun 12%. Saya ingin tahu apa penyebabnya. Penyebab utamanya adalah kenaikan harga gandum sebesar 30%, tapi HPP kita tidak ikut naik. Kenapa bisa begitu? Bukankah HPP diperbarui bulanan? Benar Pak, tapi data kuartal kedua kami belum perbarui. Kami menunggu laporan resmi dari pemasok. Akibatnya HPP yang tercatat masih pakai harga lama. Jadi karena menunggu, kita rugi miliaran rupiah. Dan yang paling terasa di lapangan itu kami Pak, bahan baku mahal, target tetap tinggi, produksi seperti dipaksa. Dan juga pemasaran kenapa? Harga jual tidak berubah, margin turun, produk tidak untung. Cukup. Kalian di sini jangan saling menyalahkan. Saya hanya mau solusi. Saya ada solusi Pak. Solusi yang pertama, pembaruan HPP harus real time. Kita gunakan sistem monitoring harga global, tidak menunggu pemasok. Betul, dan keuangan juga perlu menyiapkan mekanisme penyesuaian harga jual bertahap agar tetap ada margin. Kalau begitu, jangan hanya bicara sistem dong Bu Alia. Di pabrik, tenaga kerja dan mesin juga terbebani. Kalau biaya naik, tolong target juga realistis. Kita lihat seberapa besar harga bisa naik tanpa membuat konsumen kabur. Kalau harga naik, konsumen bisa beralih ke produk pesaing, produksi bisa berhenti, dan gudang penuh barang. Justru itu pentingnya strategi komunikasi. Kita bisa kemas harga dengan nilai tambah. Misalnya kualitas produk yang baik dan inovasi rasa baru. Saya mendukung Pak Ahmad. Tanpa penyesuaian harga, perusahaan bisa merugi lebih besar. Lebih baik kehilangan sedikit konsumen daripada kita kehilangan laba seluruhnya. Cukup. Kalian di sini jangan saling menyalahkan. Saya hanya mau solusi. Mulai bulan depan, yang pertama, HPP diperbarui secara real time. Yang kedua, sistem monitoring harga gandum global diaktifkan. Yang ketiga, harga jual disesuaikan bertahap berdasarkan survei pasar. Saya tidak mau dengar lagi kata menunggu
atau terlambat, Indo pun harus jadi pemimpin, bukan pengekor. Baiklah, kami segera siapkan survei pasar. Konsumen kita harus tetap percaya pada Indofood. Saya akan pastikan produksi lebih efisien, tapi tolong jangan ada lagi data yang telat ke pabrik. Tenang Bu Atia, saya pastikan kali ini sistem berjalan cepat. Semoga ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Kita kuat kalau kita semua bekerja sama. Bagus, rapat sudah selesai. Mari kita buktikan bahwa Indofood bisa bangkit lebih kuat, bahkan di tengah krisis. Siap, Pak. Sudah sebulan sejak keputusan besar kita, saya ingin tahu apa hasilnya dan apakah strategi yang dilakukan sudah sesuai rencana. Dari sisi keuangan ada kabar baik. Margin laba naik sebesar 3%, tapi itu masih jauh dari target kita. Di lapangan sistem baru memang membantu Pak, tapi tetap saja tenaga kerja kelelahan, permintaan produksi meningkat, tapi mesin kita sudah hampir maksimal. Mohon dicatat, update HPP real time sudah berjalan, hanya saja kadang sistem terlambat karena data global yang cepat berubah. Dari survei pasar, konsumen masih bisa menerima kenaikan harga lebih dari 5-7%. Tapi jika lebih dari itu, resistensi akan tinggi. Jadi meskipun sistem kita lebih baik, kita belum maksimal. Apa kendalanya? Ada di kapasitas produksi Pak, kalau mau laba naik dengan cepat, kita butuh investasi mesin baru dan shift tambahan. Kalau tidak mau, ya mentok di sini. Mesin baru berarti butuh biaya yang lebih besar. Kita harus hitung betul apakah itu sepadan. Kalau produksi terbatas, jangan salahkan sistem biaya. Tugas saya memastikan data akurat, bukan mengatur pabrik. Tapi tanpa kapasitas tambahan, data secanggih apapun percuma Pak Asep. Tenang dulu semuanya. Kalau produksi terbatas, strategi pemasaran bisa diarahkan ke produk yang lebih tinggi. Jadi, walau volume kecil, untungnya lebih besar. Kalau kita tambah shift malam untuk sementara, biaya memang naik, tapi lebih murah dibanding kita langsung membeli mesin baru. Ya, itu lebih realistis Bu Alia. Pabrik bisa jalan maksimal tanpa investasi terlebih dahulu. Kalau begitu, saya perlu data biaya shift malam segera. Jangan sampai perhitungan laba kembali salah. Sementara itu, saya akan fokus kepada lini produk premium. Konsumen akan lebih bisa menerima harga tinggi jika ada kualitas yang baru, kualitas yang tinggi. Baik, saya hanya ingin solusi konkret, bukan saling menyalahkan. Saya tidak mau setengah-setengah. Indofood harus tetap menjadi perusahaan yang bergerak maju, atau kita akan ditinggal oleh pesaing. Semuanya paham? Baik, Pak. Data biaya akan saya update harian, Pak. Akan saya pastikan konsumen akan tetap percaya, Pak. Bagus. Kita buktikan lagi, Indofood tidak hanya bertahan, tapi menjadi pemimpin. Untuk sekarang, rapat selesai. Silakan untuk melakukan pekerjaan kembali. Baik, Pak. Ini kita kalau kan Konsumen bisa beralih ke produk aja. Saya Pemimpin bukan pengekor. Ya kan ya? Siapa? Aduh, pabrik baru saja tenang Pak. Tapi kalau harus lapar lagi, ya sudah. Gitu sih aneh. Betul. Mengerti.
Itu siapa iya? Al, punya kamu yang mana ininya? Bukan yang biru. Biru ini biru muda. Lihat ting. Santai dulu semuanya. Biasanya kalau rapat mendadak biasanya ada ide muncul segar. Santai dulu semuanya kalau ada masalah mendadak. Santai dulu semuanya kalau rapat mendadak biasanya ada. Santai dulu semuanya kalau ada rapat mendadak biasanya muncul ide segar. Tenang dulu semuanya kalau produksi terbatas strategi pemasaran bisa diarahkan ke produk yang lebih tinggi. Jadi walau volume kecil untungnya lebih besar. Sok. Lah. Itu jangan hanya bicara sistem. Iya, Mak. Pusing, pala otak, pala Barbie pusing. Bentar. Sok, Alia. Jadi, Sok, Alia kumaha. itu bisa diangkat. Dipisah dulu sih. Belum ada ininya. Bawa satu meja. Udah belum dicoba tuh. Biarin masukin BTS. Apa tuh? Kan biar tuh lagi. Mun ngagaji mana teh ka urang teh. Di lapangan sistem kita kan Mesin baru berarti tuh cerai. Kalau produksi terbatas Sudah sebulan, mereka diri sudah sebulan. Mulai bulan depan. Bisa mikir deh. Iya kan langsung ke itu. awas potong ih. Ini mana? Di depan dia tuh kayaknya. Salah, itu bukan dia. Dadah dulu semuanya, dadah. Dadah dulu, dadah. Dadah. Pues